Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Desi Wahida dari 11 Multimedia 2. Di sini saya akan memberikan contoh karya ilmiah. Contoh karya ilmiah yang saya buat berjudul Pengaruh Polusi Udara bagi Kesehatan. Pertama, ada kata pengantar seperti puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan anugerahnya kami dapat melaksanakan dan menyusun karya ilmiah. Karya ilmiah sederhana ini merupakan solusi dan dampak asap kendaraan yang menyebabkan polusi di kehidupan. Yang kedua ada bab 1 tentang pendahuluan. 1. Berisi latar belakang. Kendaraan bermotor kini merupakan hal yang sangat lazim kita saksikan berkeliaran di sepanjang jalan raya. Mulai dari kendaraan roda 2 sampai roda 4. Mulai dari kendaraan umum sampai kendaraan pribadi. Tentunya kendaraan bermotor ini mengeluarkan asap yang mengandung CO2, yaitu hasil pembakaran yang tidak sempurna, sehingga dapat mengganggu proses pernapasan bagi kehidupan. Selain itu menyebabkan polusi udara yang sangat mencemari dan merusak lingkungan. Kedua, ada identifikasi masalah. 1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya polusi udara di lingkungan? 2. Mengapa asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan terjadi polusi udara di lingkungan? Ketiga, seberapa besar alih asap kendaraan bermotor dalam menyebabkan polusi udara? Dan di sini ketiga, perumusan masalah seperti bagaimana upaya manusia untuk mengurangi dampak asap kendaraan bermotor terhadap lingkungan. Keempat, ada tujuan. Tujuan dibuatnya karya ilmiah ini yaitu 1. Menjelaskan seberapa besar dampak asap kendaraan bermotor terhadap pemanasan global. 2. Memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai dampak asap kendaraan bermotor. 3. Menghimbau masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, bab 2 tentang pembahasan. 1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya polusi udara di lingkungan? Pencemaran udara terutama di kota-kota besar telah menyebabkan turunnya kualitas udara sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan, bahkan telah menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Yang soal kedua, mengapa asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan terjadinya polusi udara di lingkungan? Berikut ini kerugian yang ditimbulkan gas-gas tersebut. 1. Karbon dioksida tergolong gas rumah kaca sehingga peningkatan kadar karbon dioksida di udara dapat mengakibatkan peningkatan suhu permukaan bumi. 2. Karbon monoksida, gas ini bersifat racun, dapat menyebabkan rasa sakit pada mata. 3. Oksida belerang, apabila terisap oleh pernapasan akan bereaksi dengan air dalam saluran pernapasan dan pembentukan asam sulfat yang akan merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Soal ketiga, seberapa besar alih asap kendaraan bermotor dalam menyebabkan polusi udara? Sebuah sumber menyatakan bahwa kontribusi gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara mencapai 60-70% dibandingkan dengan industri yang hanya berkisaran antara 10-15%. Sedangkan sisanya berasal dari rumah tangga, pembakaran sampah, pembakaran hutan, dan lain-lainnya. Hal yang sama secara lebih jelas dikutip dalam berita. Penyebab paling signifikan dari polusi udara di Jakarta adalah kendaraan bermotor yang menyumbang andil sebesar kurang lebih 70%. Hal ini berkolerasi langsung dengan perbandingan antara jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan luas wilayah DKI Jakarta. Sudah semestinya masyarakat dan pemerintah perlu menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang tepat. Dalam kenyataan, kita bisa melihat sendiri dengan sejelas-jelasnya banyak kendaraan bermotor di negara kita yang bebas berlalu lalang di jalan umum dengan mengeluarkan asap hitam pekat dan suara yang memekak telinga. Diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa penanganan polusi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Ketiga, bab 3 ada penutupan. 1. Kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang bisa penulis peroleh adalah 1. Asap kendaraan bermotor merupakan penyebab utama pencemaran udara dengan kontribusi sebesar 60-70%
dibandingkan penyebab lainnya. 2. Asap kendaraan bermotor mengandung zat-zat yang berbahaya. Ketiga, upaya pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dengan mencadangkan beberapa pasal sebelum berjalan dan baik sehingga semakin menyebabkan kesemrawutan pencemaran udara. 4. Salah satu cara yang paling mudah untuk melindungi asap kendaraan bermotor antara lain program Bike to Work. Kedua, ada saran yang dapat penulis sampaikan adalah 1. Masyarakat harus mengurangi angka kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. 2. Perlunya ketegasan dan penegakan hukum dan tindak lanjut terhadap staf pemerintahan yang lalai dalam menegakkan hukum tersebut. Ketiga, harus lebih banyak organisasi atau lembaga yang mengadakan seminar mengenai bahaya asap kendaraan bermotor terhadap kelestarian lingkungan. Dan terakhir ada daftar pusaka. Sekian, terima kasih atas penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.